Bab 186, Bunuh. Yang Yuan merasa lebih sakit hati daripada orang lain, dan dia memahami maksud Yang Chen dengan sangat jelas. Yang Chen bisa saja membunuh kedua pengkhianat ini kapan saja, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menyerahkan keputusan itu kepada Yang Jinhe. Bukankah itu demi wajahnya sendiri? Bagaimanapun, dia adalah ayah Yang Hang. Tapi bisakah dia memanjakan Yang Hang? Pengkhianatan semacam ini tidak dapat ditoleransi. Mendengar hal itu, Yang Yuan berteriak, "Lakukan." Begitu Yang Yuan memberi perintah, tak seorang pun ragu lagi. Penatua Yang San, yang bertugas menegakkan peraturan keluarga Yang, melangkah maju dengan pisau algojo besar di tangan, dan langsung menyerang ke arah Yang Hang. Tidak, Yang Hang berteriak putus asa. Namun di saat berikutnya, darah berceceran di seluruh wajah tetua Yang Ba. Ketika mereka melihat Yang Hang lagi, dia sudah mati. Tetua Yang Ba yang ketakutan dan gemetar, celananya basah, berteriak, "Jangan bunuh aku. Aku mohon, saudara-saudara dari komplotan ini, selamatkan aku, selamatkan aku." Tetua Yang San berharap dia bisa menghancurkan Tetua Yang Ba dan menyebarkan abunya. Dengan satu tusukan, Yang Hang dan Tetua Yang Ba, dua pengkhianat itu, berubah menjadi mayat dingin dalam sekejap mata. Kedua pengkhianat ini, ludahilah. Tetua Yang San meludahi kedua mayat itu. Anggota keluarga yang tentu saja menyimpan kebencian yang mendalam terhadap kedua orang ini. Yang Chen melihat mayat mereka dan menggelengkan kepalanya. Mereka sendiri yang harus disalahkan atas kematian mereka. Ketika dia memikirkan hal ini, jiwanya bergerak cepat, memperlihatkan sebuah senyuman. Tepat seperti yang telah dikatakannya, dalam waktu yang sama dengan secangkir teh, Helian Cheng dan beberapa pengawal kembali ke tempat ini dengan membawa serta ketua geng itu. Melihat ketua geng itu pada titik ini, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, kinya lemah, jelas sekali sangat rapuh. Melihat pemimpin geng mereka yang biasanya sombong kini kesulitan bernapas, para anggota geng pencuri kuda menjadi patah semangat. Keluarga Feng dan Murong juga tercengang. Mereka yang awalnya mempertanyakan tindakan leluhur mereka hari ini, semuanya menutup mulut mereka dengan patuh. Penampilan menyedihkan ketua geng saat ini tidak diragukan lagi merupakan bukti bahwa leluhur mereka telah membuat pilihan terbaik. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa mereka tidak punya nyali karena tidak berani memilih sendiri. Wah! Pemimpin geng itu langsung terlempar ke tanah, keadaannya yang menyedihkan terlihat oleh semua orang. Helian Cheng berkata dengan malas, pencuri tua ini bisa lari dengan cukup baik. Dia punya beberapa trik tersembunyi. Butuh sedikit usaha bagi saudara-saudara kita untuk menangkapnya. Bagaimana Anda akan menghadapinya, Tuan Muda Yang Chen? Baik dengan membunuh atau melepaskan, kami semua akan mendengarkan Anda. Yang Chen mengangguk, tidak terkejut melihat penampilan menyedihkan dari pemimpin geng. Pada saat ini, pemimpin geng tidak lagi memiliki aura arogan seperti dulu. Dia menatap Yang Chen dan berkata, "Yang Chen, kamu tidak bisa membunuhku." "Oh, aku tidak bisa membunuhmu. Beri aku alasan," jawab Yang Chen. Pemimpin geng itu berhenti sejenak dan berkata dengan takut, "Aku telah mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun bersama geng pencuri kuda. Selama kau mau, aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku hanya ingin hidup. Jika kau masih belum merasa puas, kau bisa membunuh semua orang di geng pencuri kuda, dan aku tidak akan menghentikanmu." Para anggota geng itu menggigil saat melihat pemimpin mereka menggunakan mereka sebagai tameng untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, dan menjadi ketakutan. "Berhenti. Bisakah kau menghentikannya?" Mulut Yang Chen melengkung, "Adapun harta karunmu, bahkan jika aku membunuhmu, itu akan tetap menjadi milikku." Pemimpin geng itu menggertakkan giginya dan berkata, "Yang Chen, tidakkah menurutmu kau terlalu naif? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mendapatkan kekayaan yang kutinggalkan jika kau membunuhku? Aku telah menyembunyikan semua harta itu. Hehe, tanpa bimbinganku, mustahil bagimu untuk mendapatkannya." Pemimpin geng itu mengira Yang Chen akan tertarik pada kekayaannya seperti orang lain. Lagi pula, dia telah menjadi tiran lokal di Great Wilderness selama bertahun-tahun, dan kekayaan yang telah dia kumpulkan tidak terbayangkan. Namun, dia salah. Yang Chen tidak pernah menjadi orang yang serakah. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, ia memahami lebih jelas bahwa semua kekayaan dibangun atas kekuatan pribadi seseorang.
Jika kekuatannya tidak cukup, semua kekayaan tidak ada artinya. Kalau tidak, seperti hari ini, dia membunuh kepala keluarga, dan suatu hari, orang lain akan membunuhnya, Yang Chen. Yang Chen mencibir, menurutku ada yang salah. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kekayaanmu. Selain itu, jika aku benar-benar ingin tahu di mana kekayaanmu, aku punya cara lain. Komandan He, tolong bantu aku mencari ingatan jiwanya. Aku sangat tertarik dengan asal-usulnya. Yang Chen bingung. Yang membingungkannya bukanlah kekayaan kepala keluarga, tapi asal-usul kepala rumah. Menjadi pengawal, melarikan diri ke Great Wilderness, tempat di mana bahkan burung tidak buang air besar, dan menjadi tiran lokal, itu semua tidak masuk akal. Tidak masalah. Kekuatan jiwa Dewa Helian Cheng secara alami jauh lebih kuat daripada kepala keluarga. Dia tidak takut dengan serangan balik dari pencarian jiwa. Dengan satu genggaman, dia menyiapkan pencarian jiwa pada kepala keluarga. Melihat kejadian ini, kepala keluarga terkejut dan berkeringat dingin. Dia tahu betul efek samping mengerikan dari pencarian jati diri, yang cukup membuat seseorang menjadi idiot. Memikirkan hal ini, kilatan dingin muncul di mata kepala rumah, dan dia berteriak, "Tuan Roh Iblis, selamatkan aku." Hah! Mendengar kata-kata roh iblis, Helian Cheng dan Yang Chen sama-sama terkejut. Ada binatang iblis di dekat sini. Menyadari sesuatu, Rainbow tiba-tiba menyebarkan jiwa sucinya dan mengingatkan mereka. Sebagai seorang komandan selama bertahun-tahun, Helian Cheng tentu saja tidak kompeten. Ketika dia mendengar kata-kata roh iblis, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera menyebarkan jiwa surgawinya, menyelidiki setiap sudut di sekitarnya, dan berteriak, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Saat berikutnya, trukinya tersapu keluar, dan seekor monster yang diselimuti api biru perlahan muncul di udara. Monster itu memiliki taring yang ganas dan berukuran sekitar 4 hingga 5 kaki. Pada saat ini, berdiri tinggi di langit, seluruh tubuhnya terbakar, dan penampilannya yang mengesankan sungguh menakjubkan. Binatang iblis. Helian Cheng terkejut saat melihat monster itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa binatang iblis ini adalah roh iblis yang disebutkan oleh kepala rumah. Melihat roh iblis muncul, kepala rumah itu, seolah-olah sudah tidak bisa menahan diri lagi, berteriak, "Tuan Roh Iblis, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Aku datang ke tempat ini untuk melayani Anda dengan setia. Anda tidak boleh meninggalkanku sendirian." Roh iblis memancarkan aura yang kuat dan dengan dingin melirik kepala rumah, sampah. Kemudian, ia menatap Helian Cheng dan yang lainnya, "Anak manusia, tampaknya kau adalah karakter yang benar-benar kejam di alam liar yang agung, tetapi aku tidak tertarik untuk bertengkar denganmu. Kau menginginkan sesuatu, aku akan memberikannya kepadamu. Kau ingin menjadi tiran lokal di alam liar yang agung, tidak masalah, tetapi aku harap kau tidak terlibat dalam rencanaku. Itu tidak baik untukmu." Binatang api esensi. Yang Chen menyipitkan matanya sedikit, tidak dapat dipercaya, itu adalah binatang api esensi, keturunan kilin api. Mendengar ini, Helian Cheng tiba-tiba terkejut, dia belum pernah melihat binatang esensi api, tetapi dia pernah mendengar namanya, keturunan kilin api, dan dia pasti bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, Helian Cheng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" Yang Chen menatap binatang esensi api dan berkata dengan dingin, "Sepertinya alasan geng pencuri kuda begitu tak kenal takut adalah karena kamu. Sebagai kelompok binatang esensi api, mengapa kamu muncul di sini? Anak manusia, tidak mudah bagi seseorang semuda kamu untuk menyadari bahwa aku adalah binatang esensi api. Memang, akulah alasan geng pencuri kuda begitu tak kenal takut. Sekarang setelah kau melihatku, mengapa kau tidak membiarkan mereka pergi?" Binatang esensi api berkata dengan arogan, tidak percaya bahwa ia tidak dapat mengintimidasi Yang Chen dengan statusnya. Yang Chen mendengus dingin, dan tanpa banyak keraguan, dia langsung berkata, "Bunuh." Mendengar kata, "bunuh," binatang esensi api tiba-tiba menjadi marah dan berseru, "Manusia, beraninya kau." Bab 187, Membunuh Binatang Esensi Api. Yang Chen dapat menebak bahwa asal-usul binatang roh api ini luar biasa. Secara teori, tidak ada seorang pun yang akan memprovokasi binatang roh api, karena berbeda dengan binatang iblis lainnya, dan perkembangan kelompoknya di benua manusia sangat kuat.
Bahkan banyak kekuatan manusia besar tidak mau memprovokasi mereka. Tapi Yang Chen berbeda. Menggabungkan semuanya dari awal hingga sekarang, dia selalu merasa bahwa gerombolan pencuri kuda itu sedang merencanakan sesuatu. Tidak, lebih tepatnya, binatang roh api ini sedang merencanakan sesuatu. Karena, bukankah binatang roh api adalah dalang di balik pemimpin gerombolan itu? Geng pencuri kuda tidak ingin satupun dari klan 100 liar besar meninggalkan wilayah belantara besar dan bertekad untuk memblokade wilayah belantara besar sepenuhnya. Apa yang ingin mereka capai? Apa sebenarnya yang sedang direncanakan komplotan pencuri kuda ini, bahkan dengan mengorbankan seluruh orang dari klan Great Wild Hundred dan mengubah tempat ini menjadi neraka? Yang Chen berani menjamin bahwa meninggalkan binatang roh api ini pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, siapa yang bisa menjamin bahwa binatang roh api tidak akan bergerak untuk menghancurkan alam liar besar di masa depan? Meskipun Great Wilderness bukan rumahnya, dia lahir di sana dan merasa berkewajiban untuk melindungi tanah ini. Jadi dia membuat keputusan cepat dan berteriak langsung, bunuh. He Liancheng juga sangat bertekad, meskipun dia tahu asal-usul binatang roh api itu luar biasa. Namun karena dia mengakui Yang Chen sebagai tuan muda, dia mematuhi semua perintah Yang Chen. Kelompok binatang roh api mungkin kuat, tetapi langit tinggi dan kaisar jauh. Daerah pegunungan utara tidak bisa dianggap enteng, dan kelompok binatang roh api tidak bisa menjadi liar di sini. Siap membunuh, He Liancheng memimpin, bergegas menuju binatang roh api. Para pengawal di bawah bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi pemimpin pencuri kuda itu? Yang Chen melirik pemimpin geng itu dengan jijik dan melihatnya berkeringat deras dan penuh ketakutan. Ini membuatnya berkata dengan dingin, bunuh dia. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pemimpin geng itu ketakutan. Tanpa berkata apa-apa lagi, para penjaga itu langsung membunuh ketua komplotan itu di tempat. Darah mengalir deras, dan pemimpin gerombolan itu meninggal dengan sedih. Yang Chen menyaksikan pertarungan antara He Liancheng dan binatang roh api sambil menyipitkan matanya dan berkata, beberapa saudara penjaga, Komandan He mengalami kesulitan menghadapi binatang roh api ini. Tolong bantu dia. Tidak masalah. Para penjaga itu juga menyadari situasinya sulit dan bergegas menuju binatang roh api. Binatang roh api pun ikut terkejut. Beraninya manusia ini berbuat sembrono, tidak hanya mengabaikan kata-katanya dan membunuh ketua geng tetapi juga menyerangnya. Nak, kau ingin membunuh kursi ini. Kau masih terlalu hijau. Kau mengacaukan rencanaku, aku akan membuatmu menyesal. Binatang roh api itu meraung, dan suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan mereka yang berada di bawah menderita telinga berdenging dan kepala bengkak. Saat kata-kata itu terucap, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, api di sekujur tubuhnya menyebar dalam sekejap hingga puluhan meter jauhnya. Api ini tampak hidup dan, di bawah kendalinya, menuju ke 10 penjaga. Dengan aura menghadapi 10 lawan tanpa kerugian. Yang Chen menyaksikan dengan heran dan berseru dengan suara rendah, setengah langkah. Alam bela diri Yuan. He Liancheng juga terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan binatang roh api begitu kuat, setara dengan tingkat kultivasi alam bela diri Yuan setengah langkah manusia. Kalau saja dia tidak meminum ramuan yang diberikan Yang Chen, yang sangat meningkatkan kultivasinya, dan mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan binatang roh api hari ini. Masih ada celah antara alam bela diri Yuan setengah langkah dan puncak alam Lingwu. Di puncak alam Lingwu, seseorang masih berada dalam alam Lingwu. Namun, di alam bela diri Yuan setengah langkah, seseorang telah setengah kaki dalam kebenaran alam bela diri Yuan dan hanya sehelai rambut saja dari memasukinya secara utuh. Konsep ini sangat berbeda. Namun, meski begitu, manusia akan kesulitan untuk berhadapan langsung dengan binatang iblis seperti binatang roh api dari alam yang sama. Jika hanya He Liancheng sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan binatang roh api. Sekarang, untuk melawan binatang roh api, 10 orang harus saling membantu hanya untuk mendapatkan kesempatan. Dalam sekejap, ke-10 pengawal itu bertarung melawan binatang roh api, masing-masing memperlihatkan kekuatan suci mereka, dan hasilnya sulit ditebak. Hal ini membuat Yang Chen menyaksikan dan tak dapat menahan rasa takjub.
Tidak heran para master besar dan ketiga begitu sombong dan mendominasi, tidak takut dengan dukungan. Ternyata mereka memiliki binatang elemen api yang kuat di belakang mereka. Apa tujuan binatang berelemen api ini datang ke padang belantara besar? Apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Hati Yang Chen penuh dengan keraguan. Ini, Feng Wuyang dan leluhur keluarga Murong juga menyaksikan pertempuran itu dengan jelas. Keduanya agak mati rasa dan berpikir untuk campur tangan, tetapi melihat kekuatan binatang berelemen api itu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Mereka mengurungkan niat itu. Mereka sadar bahwa dengan level mereka, jika mereka ikut serta dalam pertempuran, kemungkinan besar itu akan menjadi kontraproduktif. Yang Chen melihat bahwa leluhur Feng Wuyang dan Murong tidak berniat ikut campur dan menghela napas panjang lega. Dari apa yang terlihat, binatang elemen api ini terlalu kuat, api murni yang dilepaskan itu bahkan tidak dapat didekati oleh He Liancheng dan 10 pengawal lainnya. Jika kita terus bertarung seperti ini, tidak akan mudah untuk membunuh binatang elemen api ini. Yang Chen merasa gelisah. Bagaimanapun, binatang elemen api ini memiliki latar belakang yang signifikan. Jika tidak dapat dibunuh hari ini, dan para pendukungnya diberi waktu untuk mengetahuinya, Yang Chen akan berada dalam masalah besar. Memikirkan hal ini, Yang Chen diam-diam memutuskan bahwa dia harus membunuh binatang elemen api ini dengan cara apapun. Tetapi bagaimana cara membunuhnya adalah pertanyaan yang meresahkan bagi Yang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, masih agak sulit untuk campur tangan dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu. Tak lama kemudian, Yang Chen teringat sesuatu dan berkata cepat, "Pelangi, bagaimana kekuatan jiwa surgawi milikmu dibandingkan dengan binatang elemen api ini?" Mermaid Rainbow ragu sejenak sebelum berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa selama kita tidak memasuki alam bela diri asal, itu tidak akan merepotkan. Meskipun binatang elemen api ini adalah setengah langkah alam bela diri asal, itu tidak dianggap sebagai alam bela diri asal yang sebenarnya. Bisakah kamu menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mengganggunya?" Yang Chen berbicara perlahan. Mermaid Rainbow cemberut, "Kekuatan jiwa surgawi binatang elemen api ini sangat kuat, aku bisa ikut campur, tapi tidak lama. Paling lama hanya satu tarikan napas." "Satu napas," Yang Chen bergumam, "sudah cukup, Rainbow, bersiaplah untuk mengikuti perintahku." "Tidak masalah." Rainbow setuju tanpa ragu. Sementara itu, Yang Chen menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan He Liancheng. "Panglima He, seberapa yakinkah Anda untuk menangkap binatang elemen api ini hidup-hidup atau membunuhnya?" "Tuan muda, hampir mustahil untuk menangkap atau membunuh binatang berelemen api ini. Sudah cukup sulit bagi kita bersepuluh untuk mempertahankan keadaan tak terkalahkan." He Liancheng mendesah. "Terlalu sulit untuk mendekatinya dengan api iblisnya yang telah dibudidayakan dengan baik. Hanya itu yang bisa kulakukan. Bisakah kau menaklukkannya dalam waktu satu tarikan napas itu?" "Tuan muda, apakah Anda benar-benar bisa mendapatkan satu tarikan napas waktu itu?" He Liancheng tercengang. Satu tarikan waktu sangat berharga dalam sebuah pertempuran. Dia dapat melakukan banyak hal dengan satu napas itu. "Jangan khawatir, aku punya metodeku sendiri," kata Yang Chen. He Liancheng tahu bahwa Yang Chen tidak dapat dipahami dengan akal sehat, dan berkata, "Jika Tuan muda dapat memberiku waktu satu tarikan napas itu, aku yakin dapat menangkap binatang elemen api ini hidup-hidup. Namun, Tuan muda, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Kami dapat memastikan keselamatan Anda, tidak perlu mengambil risiko." Yang Chen tersenyum dan berkata, "Panglima He, jangan khawatirkan aku, manfaatkan saja kesempatan ini sekarang." Begitu Yang Chen mengatakan ini, dia tidak lagi membuang-buang kata, dia memutuskan kontak dengan He Liancheng dan memerintahkan, "Pelangi, temukan cara untuk mengganggu binatang elemen api ini." Bab 188, Pencarian Jiwa Api Esensi Binatang. Pada saat ini, binatang esensi api semakin berani dalam pertempuran, dan Zhang yang tertawa terbahak-bahak, "Apakah kalian sekelompok anak-anak benar-benar berpikir kalian dapat membunuhku? Hahaha, gila, kalian semua, pergilah ke neraka." Dalam sekejap, api menyebar dan membakar seperti lapisan awan api di langit, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. He Liancheng dan 10 rekan setimnya nyaris tak mampu bertahan, bertarung imbang dengan binatang esensi api. Hal ini membuat para pengawal khawatir, dan berkata, "Komandan, apa yang harus kita lakukan?"
Api dari binatang esensi api ini begitu kuat, sebanding dengan api matahari ungu yang pekat. Jika kita mendekat dengan gegabah, kita mungkin akan terbakar menjadi abu, tanpa jejak yang tersisa. Binatang esensi api paling ahli dalam mengendalikan api, dan api iblisnya bahkan telah dikembangkan dengan sempurna. Saya khawatir kekuatan api matahari ungu tidak seseram miliknya. He Liancheng menarik napas dalam-dalam, jangan panik, kalian semua bersiap dan manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan. Di mana kesempatannya sekarang? Para pengawal itu tersenyum pahit. Kemampuan kita tidak berguna melawan binatang esensi api ini. Hehe, ya, di mana kalian punya kesempatan? Binatang esensi api mendengar percakapan mereka dan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian semua sekaligus. Aku akan melahap kalian perlahan-lahan dan mengubah kalian semua menjadi makanan bagi benih apiku. Hahaha. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, binatang esensi api tiba-tiba membeku di tempatnya. Mata bulatnya menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Tubuhnya menegang, tatapannya kosong, dan ia terdiam sesaat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bukan hanya binatang esensi api yang kebingungan, tetapi He Liancheng dan pengawal lainnya juga bingung. Api mulai menghilang, dan lapisan perlindungan yang mengelilingi binatang esensi api menghilang. Binatang itu berdiri di sana, tampak tak berdaya, membuat semua orang yang hadir tercengang. He Liancheng adalah orang pertama yang bereaksi. Melihat situasi binatang esensi api, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dan berteriak, serang. Dalam sekejap, ke-10 pengawal itu melepaskan jurus terkuat mereka, membombardir binatang esensi api. Selama beberapa saat, suara ledakan terus terdengar, dan udara tampak bergetar. Asap mengepul di langit, dan badai terus mengamuk. Badai itu berlangsung selama puluhan napas sebelum asap menghilang, memungkinkan semua orang akhirnya melihat situasi di pusat pertempuran. Pada saat ini, binatang esensi api itu sudah hampir mati, digenggam oleh tangan He Liancheng. Ia tidak lagi memiliki ekspresi sombong seperti beberapa saat yang lalu, jelas telah dipukuli habis-habisan oleh gerakan 10 pengawal yang tak kenal ampun. He Liancheng dan 10 pengawalnya juga basah oleh keringat, karena tidak mudah menaklukkan binatang esensi api. Namun, mereka akhirnya berhasil melakukannya. Pada saat ini, He Liancheng meraih binatang esensi api dan datang ke sisi Yang Chen. Tuan muda, saya senang kita menyelesaikan misi ini. Binatang esensi api akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup, He Liancheng membungkuk dan berkata. Tentu saja, itu semua berkat kekuatan surgawi Tuan muda yang luar biasa tadi. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa menangkap binatang esensi api ini. Apa yang terjadi tadi? Mengapa binatang esensi api tiba-tiba membeku? Ya, para pengawal itu mengungkapkan kebingungan mereka. He Liancheng tersenyum tipis, Tuan mudalah yang menciptakan kesempatan bagi kita. Dia tidak tahu persis bagaimana Yang Chen melakukannya, dan sulit untuk berspekulasi. Secara teori, kekuatan jiwa surgawi Yang Chen seharusnya tidak cukup untuk mengguncang binatang esensi api yang sangat besar seperti itu. Yang Chen juga tidak bermaksud menjelaskannya secara spesifik, saat ini dia mengerutkan kening pada binatang esensi api. Meskipun binatang esensi api dalam keadaan menyedihkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, ia masih bisa berbicara. Dengan taringnya yang ganas, ia mengancam dengan marah, "Nak, kau tidak tampak seperti orang yang tidak melihat apa-apa. Klan binatang esensi api kita adalah yang paling bersatu. Jika kau berani membunuhku hari ini, klan kita akan meratakan gurun besar ini cepat atau lambat. Jadi maksudmu, aku harus membiarkanmu pergi." Yang Chen menyipitkan matanya. Sambil membuka taringnya yang ganas, binatang esensi api mengucapkan kata-kata manusia, "Nak, jika kau memohon padaku sekarang, saat aku benar-benar pergi, aku mungkin mempertimbangkan untuk bersikap lunak padamu. Atau kau dapat tunduk padaku, menjadi pelayanku, mendengarkan perintahku selama sisa hidupmu, dan melayaniku seperti sapi dan kuda. Aku tidak keberatan mengampuni nyawamu." Binatang esensi api benar-benar percaya bahwa Yang Chen telah terintimidasi oleh kata-katanya. Ia menolak untuk percaya bahwa Yang Chen berani menyentuh anggota klan binatang esensi api. Namun, ada satu kesalahan yang dibuatnya. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang Yang Chen tidak berani lakukan.
Yang Chen berkata tanpa ekspresi, apakah syaratmu tampak cukup menggoda? Aku menjadi pelayanmu, dan kemudian kau mempertimbangkan untuk bersikap lunak padaku. Hahaha, binatang esensi api, aku benar-benar tidak dapat memahami pikiran kalian para binatang iblis. Haruskah aku melepaskanmu hari ini dan memintamu mengajukan keluhan? Kau, mata binatang esensi api itu tampak menyemburkan api. Nak, apakah kau berani menahan amukan klan binatang esensi api kami? Jika aku membunuhmu, tidak seorang pun di klan binatang esensi api akan tahu. Yang Chen menjawab dengan dingin. Apakah aku sanggup menanggungnya atau tidak, itu bukan urusanmu. Namun, aku tidak terburu-buru untuk membunuhmu sekarang. Binatang roh api tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia menghantamkan cakarnya ke tanah, tetapi ditahan dengan kuat oleh He Liancheng, dan hanya bisa menggeram, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tanpa penjelasan lebih lanjut, Yang Chen berkata, Komandan He, tolong bantu aku mengawasinya dengan saksama. Sekarang, aku ingin melakukan teknik rahasia pencarian jiwa padanya. Apa, Tuan Muda, Anda harus berpikir dua kali tentang ini. Prasyarat untuk pencarian jiwa adalah bahwa kekuatan jiwa surgawi Anda harus lebih kuat dari binatang esensi api ini. Kekuatan binatang esensi api ini begitu kuat sehingga kekuatan jiwa surgawinya mungkin sudah berada di alam bela diri asal. Anda, He Liancheng ragu-ragu sejenak. Yang Chen tersenyum tipis, apakah Komandan He baru saja lupa bahwa binatang esensi api ini terengah-engah sejenak tadi? Hal ini sangat mengejutkan ke-10 penjaga itu. Mungkinkah sesak napas sesaat yang dialami binatang esensi api itu disebabkan oleh Yang Chen yang menggunakan kekuatan jiwa surgawinya? He Liancheng berpikir keras. Yang Chen, di sisi lain, tersenyum tipis, Tuan-tuan, jangan penasaran. Dalam hal kekuatan jiwa surgawi, saya memang memiliki beberapa pencapaian unik. Bakat Tuan Muda Yang Chen sungguh luar biasa, sesuatu yang tidak dapat kami pahami. Mendengar ini, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, baiklah, jangan menunggu lebih lama lagi, atau keadaan akan berubah. Aku ingin melihat apa yang dilakukan binatang esensi api ini hingga sampai ke alam liar besarku. Jika suku seperti binatang esensi api dapat menemukan tempat mereka bahkan di tanah yang makmur, siapakah yang akan percaya bahwa mereka tidak memiliki motif tersembunyi untuk datang jauh-jauh ke padang belantara yang luas? Nak, beraninya kau mencari-cari jati diriku. Binatang esensi api itu geram. Apakah kamu belum mengetahuinya? Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Sambil meraung, Yang Chen segera memerintahkan Rainbow untuk mencari jiwa binatang esensi api. Kekuatan jiwa surgawinya tentu saja tidak cukup untuk mencari jiwa binatang esensi api, tetapi Rainbow mampu. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa surgawi Rainbow memasuki laut kesadaran binatang esensi api. Binatang esensi api secara alami mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan jiwa surgawi Rainbow menang dan langsung menghancurkan pertahanan internal binatang itu. Pada saat ini, Rainbow tampak sedikit kelelahan. Tuan Muda, saya telah melukai kekuatan jiwa surgawi binatang esensi api, dan itu tidak lagi menjadi ancaman. Jiwa surgawi Anda dapat masuk sekarang. Bab 189, Rahasia yang Mengguncang Bumi. Pencarian jiwa, pekerjaan yang rumit ini, cukup menguras tenaga jiwa. Baru saja, Rainbow telah menghabiskan cukup banyak tenaga jiwa setelah mengganggu binatang esensi api. Tentu saja, tidak mungkin untuk mencari jiwa binatang esensi api ini sekarang. Sebaliknya, Rainbow memilih untuk memusnahkan ancaman jiwa binatang esensi api terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Yang Chen melakukan pencarian jiwa. Yang Chen telah menempuh perjalanan panjang sejak hari-harinya menjadi seniman bela diri alam pemurnian tubuh, dan pengendaliannya terhadap kekuatan jiwa telah mencapai tingkat ahli alkimia. Tanpa ancaman apapun, Yang Chen segera memasuki lautan memori kesadaran binatang esensi api dan mulai mencari dengan cepat. Pencarian ini menimbulkan gelombang keterkejutan dalam hati Yang Chen. Klan binatang esensi api ini sebenarnya sedang merencanakan hal-hal ini. Wajah Yang Chen tiba-tiba berubah. Saat itu, geng pencuri kuda memasuki Great Wilderness karena mereka berada di bawah kendali klan Fire Essence Beast. Ini juga menciptakan
Fasad pengkhianatan pengawal. Klan binatang esensi api menemukan orang-orang yang lemah seperti kepala keluarga untuk bertindak sebagai tiran lokal di alam liar untuk menutupi niat mereka yang sebenarnya. Faktanya, orang-orang dari geng pencuri kuda, seperti kepala keluarga, hanyalah boneka dari klan binatang esensi api. Pelaku sebenarnya adalah klan binatang esensi api. Agaknya, binatang saripati api ini hanyalah seekor udang kecil yang diutus oleh klan binatang saripati api untuk menyelesaikan tugas mereka. Apa tujuan dari rencana binatang esensi api? Ketika Yang Chen mengetahuinya, dia juga sangat terkejut. Apa yang diinginkan binatang esensi api adalah menghancurkan segel gunung binatang monster yang disebut dengan susunan roh pelindung. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Yang Chen telah mendengar dari Rainbow dan sangat jelas tentang hal itu. Area dalam dan luar gunung monster binatang adalah segel yang memisahkan monster iblis dari benua manusia. Jika segel ini rusak, maka monster iblis akan menyerbu benua manusia dalam jumlah besar. Jika diberi waktu, umat manusia pasti akan jatuh ke dalam perang seperti zaman dahulu, dengan korban yang tak terhitung banyaknya. Ini pula sebabnya geng pencuri kuda membangun susunan teleportasi di gunung monster binatang dan mengapa mereka sengaja kalah ke alam liar yang luas dan mempertahankan hubungan pembangunan yang damai. Segalanya dilakukan untuk menutupi niat mereka yang sebenarnya. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Yang Chen membelalakkan matanya. Pada saat itu, tiba-tiba, Yang Chen terkejut, karena lautan kesadaran binatang esensi api hancur dalam sekejap. Apa yang terjadi? Yang Chen menyipitkan matanya. Manusia, beraninya kau merusak rencana klan binatang esensi api milikku. Siapa dia? Siapa dia? Klan binatang esensi api milikku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Raungan marah bergema di benak Yang Chen. Hal ini mengejutkan hati Yang Chen. Seni rahasia binatang esensi api. Hati Yang Chen terkejut. Dia masih membuat kesalahan. Seni rahasia binatang iblis adalah yang paling rumit, dan dia tidak mungkin memiliki pengetahuan yang komprehensif tentangnya di kehidupan sebelumnya. Yang Chen tidak tahu persis bagaimana binatang esensi api ini melakukannya, tetapi dia tahu bahwa peristiwa pencarian jiwa binatang esensi api ini telah diketahui oleh binatang esensi api lainnya. Jiwa Yang Chen langsung kembali ke tubuhnya. Ini buruk, gumam Yang Chen. Rainbow juga menyadari suara itu, dan berkata dengan cemas, Tuan muda, sepertinya klan binatang esensi api tahu tentang pencarian jiwamu terhadap binatang esensi api ini. Mereka mengetahuinya, tetapi menilai dari kata-kata orang itu, mereka sepertinya tidak tahu siapa yang secara khusus mencari jiwa binatang esensi api. Yang Chen berkomunikasi melalui transmisi suara. Akan tetapi, situasi sekarang tampak sangat tidak menguntungkan. Tidak akan sulit bagi binatang esensi api untuk melacaknya kembali kepadanya. Selama mereka menyelidiki di alam liar, begitu banyak orang dari keluarga Feng dan keluarga Murong melihat kejadian hari ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak seorang pun akan mengungkapnya sebagai pengkhianat? Dia tidak mungkin membunuh mereka semua. Yang Chen perlahan-lahan menjadi tenang, menyadari bahwa terungkapnya insiden itu hanya masalah waktu. Bagaimanapun, dia pasti menyinggung klan binatang esensi api. Karena memang begitu, dia mungkin juga melakukan semuanya. Tidak akan secepat itu bagi klan binatang esensi api untuk melacaknya kembali kepadanya. Pada saat mereka melacaknya, dia mungkin belum tentu berada di bawah belas kasihan klan binatang esensi api. Dengan pemikiran ini, Yang Chen mencibir, pencarian jiwa sudah berakhir, dan seperti yang diharapkan, klan binatang esensi api memiliki niat buruk. Nak, jika kau membunuhku, klanku akan membuatmu membayar karena memprovokasi kami cepat atau lambat. Binatang esensi api meraung marah, suaranya bergema ke segala arah. Namun Yang Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan tombaknya menembus kepala binatang esensi api. Gemuruh, jiwa binatang esensi api lenyap, hanya menyisakan mayat kering tergeletak di sana. Melihat pemandangan ini, semua orang terdiam cukup lama. Terutama masyarakat di Great Wilderness, mereka sangat terkejut. Binatang iblis yang begitu kuat benar-benar ada di alam liar. Jika bukan karena Yang Chen, bukan hanya keluarga Feng dan Murong yang akan gagal, tetapi bahkan 100 klan alam liar akan kesulitan lolos dari kematian jika mereka benar-benar bersatu. Bukankah penyelamat alam liar yang sebenarnya ada di depan mereka? Feng Changkong dan leluhur keluarga Murong sama-sama tahu bahwa pola Great Wilderness akan segera berubah.
12 suku besar memang akan mengalami perubahan nyata. Setidaknya, dengan kemampuan Yang Chen saat ini, dia pasti bisa mencapai ini. Namun, tingkat pertumbuhan Yang Chen terlalu cepat, bahkan lebih cepat daripada jenius pertama dari Great Wilderness, Zhang Xuelian, di masa lalu. Dia baru berusia 14 tahun sekarang, tidak hanya telah mencapai level pertama dari Spirit Martial Realm, tetapi dia bahkan dapat memerintah 10 master yang kuat seperti itu. Siapa yang bisa memprediksi masa depan Yang Chen jika diberi lebih banyak waktu? Feng Wuyang menghela napas, Cangkong, jangan lagi berinisiatif menyinggung pernikahan Suewu dan Yang Chen karena keluarga yang tidak pernah menyinggungnya. Suewu tidak lagi pantas untuk Yang Chen. Bagaimana itu mungkin? Feng Cangkong masih tampak tidak mau menerimanya. Apa kau belum menyadarinya? Setelah Zhang Meiren, iblis lain telah lahir. Orang-orang di Great Wilderness hanya bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa terlibat secara aktif, tegur Feng Wuyang. Pada saat ini, He Liancheng bertanya dengan penuh keraguan, Tuan Muda, apa yang sebenarnya direncanakan oleh binatang esensi api itu? Yang Chen merenung sejenak dan akhirnya menemukan alasan yang dipikirkan dengan matang untuk menipu mereka, karena dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Masalah yang terlibat terlalu serius. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang tidak terduga tidak akan terjadi nanti. Dengan mengingat hal ini, dia melihat mayat binatang esensi api dan tersenyum tipis, semua yang ada di tubuh binatang esensi api ini adalah harta karun. Belum lagi yang lainnya, hanya esensi asal api ini saja merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Kalian semua telah membunuh binatang esensi api, jadi kalian seharusnya menerima harta karun di tubuhnya. Diskusikan saja bagaimana cara membagikannya. Sejujurnya, Yang Chen tidak terlalu tertarik dengan hal-hal lain dari api. Essence Beast, tetapi Essence Fire Origin ini memang harta yang tak ternilai. Namun, setelah memperoleh Starfire, ia tergoda oleh Essence Fire Origin tetapi tidak sampai buta. Ke-10 pengawal itu semuanya telah berusaha, jadi mustahil baginya untuk menelan semua harta karun itu. Namun, ke-10 pengawal itu dengan suara bulat berkata, Tuan Muda memberi kami Pil Qingming Zenyuan, dan kami sangat berterima kasih sejak meminumnya. Ini, mayat binatang esensi api seharusnya menjadi cara kita untuk membalas budi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Chen tiba-tiba terkejut, tidak menyangka para pengawal ini begitu berterima kasih, tidak ada satupun dari mereka yang berniat mengambil mayat binatang esensi api. Haha, Tuan Muda, jangan terlalu sopan. Ini yang seharusnya kita lakukan, He Liancheng Bab 190, Terobosan Gunung Hitam Beruang Hitam. Pada akhirnya, Yang Chen tidak terlalu shock. Karena dia tidak berniat membawa 10 pengawal, dia juga membawa mayat binatang esensi api ke dalam tasnya. Setelah itu, Yang Chen kembali ke keluarga Yang, tanpa menyebutkan masalah pembagian harta setelah kekacauan di Great Wilderness mereda. Hal ini membuat keluarga Feng dan keluarga Murong agak bingung, apakah Yang Chen baru saja pergi seperti ini? Perlu diketahui bahwa harta dan kekayaan yang ditinggalkan oleh para korban yang telah musnah. Geng pencuri kuda dan suku besar yang hancur cukup berharga. Jika Yang Chen ikut campur saat ini, keluarga yang pasti akan menjadi negara adik kuasa di suku-suku tersebut, bahkan keluarga Feng dan keluarga Murong mungkin tidak dapat menekan keluarga Yang. Namun Yang Chen sama sekali tidak menyinggung masalah ini, malah berbalik dan pergi. Hal ini membuat keluarga Murong dan keluarga Feng sulit menebak niat Yang Chen. Namun, masalah pembagian keuntungan tidak dapat diabaikan. Baik itu keluarga Yang atau suku-suku tingkat menengah lainnya, setelah mengetahui berita kekalahan geng pencuri kuda, mereka semua mulai mengerahkan pasukan mereka untuk berebut sumber daya geng pencuri kuda dan suku-suku yang kalah. Pada saat ini, Yang Chen kembali ke rumah keluarga Yang, memilih menutup diri, dan berhenti berurusan dengan masalah duniawi. Dia tidak benar-benar tidak peduli dengan pembagian keuntungan. Sumber daya yang ditinggalkan oleh geng pencuri kuda dan suku-suku yang kalah telah terkumpul selama bertahun-tahun, dan dia akan berbohong jika dia tidak peduli dengan mereka. Namun, dia sama sekali tidak perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Jika dia benar-benar terlibat, dia khawatir tidak banyak suku yang akan benar-benar puas. Meskipun Yang Chen telah mencapai titik di mana dia tidak perlu lagi melihat wajah orang lain, dia tidak perlu serakah seperti itu.
Bagaimanapun, Yang Agung, Wilderness menderita kerugian besar dalam perang melawan geng pencuri kuda. Mengenai kebangkitan keluarga Yang, mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak membutuhkan campur tangannya. Dalam hal alokasi sumber daya, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, keluarga Yang pasti akan menjadi pihak yang paling diuntungkan pada akhirnya, mengingat rasa hormat suku lain terhadapnya. Oleh karena itu, Yang Chen tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia memusatkan perhatiannya pada mayat binatang esensi api. Pada saat ini, di dalam ruangan, Yang Chen menatap mayat binatang esensi api di tanah dan bergumam, tubuh binatang esensi api ini penuh dengan harta karun, aku pasti beruntung bisa mendapatkannya. Bos, binatang iblis ini tidak terlihat sekuat itu. Jauh lebih buruk daripada monster berambut datar dalam ingatan leluhur kita. Seberapa kuatkah itu? Tetua beruang 1 dan tetua beruang 2, yang telah dilepaskan pada suatu waktu yang tidak diketahui, melihat mayat binatang esensi api di tanah dan berbicara dengan nada meremehkan. Yang Chen memutar matanya dengan kesal. Tentu saja, Fire Essence Beast akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan Phoenix. Rainbow cemberut dengan nada meremehkan di sampingnya, apa yang kalian berdua tahu? Seluruh tubuh binatang esensi api ini adalah harta karun. Yang Chen tersenyum tipis, pelangi benar. Hal yang paling berharga tentang Tens Fire Essence Beast adalah esensi asal api dalam daunnya. Begitu dia mengatakan ini, Yang Chen mengulurkan tangannya, dan segera, sepotong kecil benih api terpisah dari tubuh binatang esensi api. Benih api ini adalah api hijau, yang juga merupakan warna api paling primitif. Jelas saja, benih api ini adalah esensi asal api. Api yang murni, bisik Rainbow. Yang Chen terkekeh, tentu saja, esensi asal api ini adalah esensi dari kultivasi api iblis binatang iblis. Mengandung kristalisasi kehidupan binatang iblis, secara alami sangat murni. Api iblis merupakan jenis api yang sekelas dengan api asing dan api matahari. Namun, tidak banyak makhluk yang memiliki api iblis dan dapat mengolahnya menjadi asal-muasal api. Apa asal-usul api? Esensi asal api adalah asal mula api. Jika api surya dibudidayakan setelah lahir, dan api asing merupakan mutasi dari api bawaan, maka api iblis merupakan asal mula api. Itu adalah akar dari api bawaan, dan hanya beberapa binatang esensi api, Phoenix, dan binatang iblis lain yang secara alami memilikinya. Terlebih lagi, binatang iblis yang memiliki api iblis harus berjuang keras untuk mengolahnya agar akhirnya dapat melahirkan esensi asal api. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa binatang esensi api begitu kuat, mereka telah mengolah esensi asal api. Esensi asal api ini sangat berharga bagi manusia, banyak orang menginginkannya, tetapi tidak dapat memperolehnya. Gumam Yang Chen, tidak ada cara lain, klan Fire Essence Beast terlalu sombong. Siapa yang berani membunuh Fire Essence Beast? Di seluruh benua, hanya beberapa kelompok ras monster, termasuk binatang esensi api, yang memiliki esensi asal api. Dapat dikatakan bahwa nilai sebenarnya dari esensi asal api jauh lebih kuat daripada api matahari ungu yang susah payah dibudidayakan manusia, meskipun tidak sekuat api aneh. Yang Chen menghela napas tak berdaya sambil memegang esensi asal api, sayang sekali, aku sudah memiliki benih api bintang di tubuhku. Api aneh ini adalah yang paling kuat, dan memiliki benih api ini membuatku sulit untuk mengintegrasikan esensi asal api ke dalam tubuhku. Jika aku benar-benar dapat mengintegrasikan esensi asal api, dengan kekuatanku, aku bahkan dapat langsung mengalahkan tuan ketiga itu. Yang Chen juga diam-diam menyesali kesempatan yang hilang ini, itulah sebabnya dia begitu tergoda namun tidak berdaya. Namun, binatang esensi api itu masih penuh dengan harta karun. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, tetua beruang 1, tetua beruang 2, binatang esensi api ini adalah setengah langkah alam bela diri Yuan ketika masih hidup. Jika kamu menelan dan memurnikan mayatnya, kekuatanmu akan meningkat lebih jauh. Apa yang kamu tunggu? Apa? Alam bela diri Yuan setengah langkah. Tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 tercengang. Dalam ingatan mereka yang diwariskan, mereka secara alami tahu bahwa menelan binatang iblis dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri mereka. Inilah ciri-ciri binatang iblis. Mendengar setengah langkah alam bela diri Yuan, wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Kalian berdua beruang konyol masih ragu-ragu.
Jika kalian memurnikan mayat binatang iblis setengah langkah dari alam bela diri Yuan, aku jamin kalian akan menerobos ke alam bela diri roh. Rainbow cemberut. Ketika Penatua Beruang Satu mendengar bahwa ada manfaatnya, dia langsung tidak menahan diri. Baik dia maupun Penatua Beruang Dua bekerja sama untuk perlahan-lahan memurnikan esensi mayat binatang esensi api ke dalam tubuh mereka. Tak lama kemudian, tubuh kedua beruang kikuk itu mengalami perubahan cepat. Dalam sekejap, ki kedua beruang itu menjadi lebih kuat, dan peningkatan kekuatan semacam ini masih terus meningkat. Yang Chen melihat dari samping dan samar-samar bisa melihat melalui ki mereka bahwa kedua beruang canggung itu telah menerobos ke alam bela diri roh dunia. Dan ini bukanlah akhir. Lapisan kedua alam roh bela diri. Lapisan ketiga alam roh bela diri. Lapisan keempat alam roh bela diri. Yang Chen tersentak menghirup udara dingin. Mayat binatang esensi api ini sungguh merupakan harta karun. Lapisan kelima alam bela diri roh. Pada saat ini, kekuatan kedua beruang hitam gunung hitam itu tiba-tiba terhenti, dan mereka berdua melompat dari puncak alam pemurnian langsung ke alam bela diri roh lapisan kelima, sepenuhnya melampaui kakak besar mereka. Terlihat dengan mata telanjang, ukuran kedua beruang hitam gunung hitam itu telah meningkat setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya, dan ki mereka bahkan lebih kuat dan mengerikan. Yang Chen memperkirakan bahwa dengan standar beruang konyol mereka dari lapisan kelima alam bela diri roh, mungkin bukan hal yang mustahil untuk melawan lapisan ketujuh alam bela diri roh. Teman baik, Yang Chen sangat gembira. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan dua beruang hitam gunung hitam alam bela diri roh yang membantunya. Binatang esensi api benar-benar layak menjadi setengah langkah alam bela diri Yuan. Mayatnya dimurnikan, memungkinkan dua beruang konyol besar itu melompat dan menyerang alam bela diri roh, bahkan mencapai kekuatan yang mencengangkan dari lapisan kelima alam bela diri roh. Tentu saja, kesempatan seperti itu jarang dan bukan sesuatu yang bisa mereka cari dengan sengaja, karena di mana lagi bisa dengan mudah menemukan mayat binatang iblis setengah langkah alam bela diri Yuan. Bab 191, Distribusi Sumber Daya Pembaruan keempat. Kakak tertua, aku merasa seperti dipenuhi kekuatan saat ini, dan banyak kenangan warisanku telah terbuka. Kurasa aku sekarang bisa menghancurkan gunung kecil dengan satu tamparan. Saya juga. Lihatlah kalian berdua, bertingkah seolah-olah kalian tidak pernah mencapai apapun. Kata Yang Chen, geli. Karena kalian berdua memilih untuk mengikutiku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Ingatlah untuk mendengarkan nasihat Rainbow saat berada di 8 ekstremitas sungai yang mengalir. Ada yang datang, aku akan pergi melihatnya. Baik, bos. Tetua Beruang Satu dan Tetua Beruang Dua mungkin memiliki kecerdasan yang tumpul, tetapi mereka tahu Yang Chen memperlakukan mereka dengan baik. Mereka mengangguk patuh, dan mundur bersama Rainbow ke dalam ruang sungai 8 ujung. Yang Chen merasakan kedatangan seseorang dan segera menyingkirkan esensi asal api. Mayat binatang esensi api di tanah telah berubah menjadi ketiadaan, sementara Yang Chen melangkah keluar ruangan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tuan muda, Gu Mingyue membungkuk untuk menyambut Yang Chen, tampak bingung. Yang Chen menghitung sekilas bahwa dia telah menyendiri setidaknya selama 1 hari dan 1 malam. Banyak anggota keluarga yang telah kembali, termasuk Gu Mingyue. Melihat bahwa halaman yang tadinya berantakan telah dibersihkan secara menyeluruh oleh Gu Mingyue, Yang Chen merasa agak tersentuh. Berada bersama Gu Mingyue memberinya perasaan tenang, perasaan seperti berada di rumah. Melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Gu Mingyue, dia merasa lebih tenang dan tersenyum. Mingyue, ada apa? Yah, beginilah, Gu Mingyue menjelaskan situasinya kepada Yang Chen. Yang Chen tertegun sejenak, lalu menyadari situasinya. Tidak kusangka mereka akan menyerahkan keputusan akhir tentang alokasi sumber daya kepadaku, kata Yang Chen sambil tersenyum masam. Suku-suku ini sungguh menarik. Tampaknya klan Great Wild Hundred memiliki sedikit kebijaksanaan, mengetahui bahwa pahlawan sejati dalam memecahkan masalah geng pencuri kuda adalah dia, dan bahwa seluruh Great Wilderness sekarang bergantung pada wajahnya. Oleh karena itu, mereka dengan bijak memberinya kekuatan untuk memutuskan. Tanpa dia keluar dari pengasingan, tidak akan ada penyelesaian untuk alokasi sumber daya. Yang Chen cukup puas dengan keputusan yang dibuat oleh klan 100 liar besar. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras untuk menyelamatkan mereka,
dan jika mereka bahkan tidak bisa memberinya sedikit pun muka, akan sulit baginya, atau siapapun dalam hal ini, untuk tidak mengubah emosi mereka. Setelah memikirkannya, Yang Chen berkata, Ming Yue, ikutlah denganku. Ketika mendengar bahwa Yang Chen ingin membawanya, Gu Ming Yue sangat gembira. Sudah lama sejak dia bekerja dengan tuan mudanya, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuan muda, haruskah saya membereskan? Apa yang harus dirapikan? Apa kamu tidak terlihat cantik? Yang Chen menyeringai. Ayo pergi. Oh. Gu Mingyue tersipu setelah mendengar pujian Yang Chen dan gelisah sejenak sebelum dia menyadari bahwa Yang Chen sudah pergi. Dia kemudian bergegas mengejarnya. Sekarang, para pemimpin suku yang tersisa dari klan 100 liar besar telah berkumpul di kediaman keluarga Yang. Ini jelas menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Yang Chen. Ketika Yang Chen tiba, dia melihat aula dipenuhi orang-orang, semuanya terlibat dalam diskusi. Begitu mereka menyadari kedatangan Yang Chen, mereka terdiam. Yang Chen, kamu datang tepat waktu. Semua orang sudah menunggumu, kata Yang Jinhe dengan hangat. Faktanya, sikap banyak pemimpin suku ini mirip dengan Yang Jinhe. Mereka sangat menyadari status Yang Chen saat ini. Dapat dikatakan bahwa kemenangan di Great Wilderness sepenuhnya karena pemuda ini. Tuan muda Yang Chen, saya telah mendengar banyak tentang tuan muda yang anggun dan tampan. Hari ini, ternyata semua cerita itu benar. Dari mulut bayi keluar kata-kata bijak. Para pemimpin suku ini memuji Yang Chen satu demi satu. Namun, Yang Chen tidak menjadi sombong karena pujian ini. Sebelum duduk, dia berkata dengan hormat, saya, Yang Chen, menyampaikan rasa hormat saya kepada senior Feng, Elder Murong, dan para pemimpin klan serta tetua suku. Saya tersanjung dengan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada junior ini. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Yang Chen bertukar basa-basi dengan orang-orang dari suku liar besar sebelum akhirnya duduk. Sebagai orang yang paling dekat hubungannya dengan Yang Chen, Feng Wuyang berbicara dengan lantang, Yang Chen, kami telah memilah sumber daya di markas utama geng pencuri kuda dan sumber daya dari suku-suku yang kalah. Suku-suku kami yang banyak jumlahnya mampu bertahan hidup hari ini berkat bala bantuan yang Anda bawa, dan Anda tidak diragukan lagi adalah penyumbang terbesar. Oleh karena itu, bagaimana mengalokasikan sumber daya ini pada akhirnya terserah Anda. Mendengar ini, Yang Chen merenung sejenak, lalu mengangguk. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bersikap rendah hati saat ini dan berkata, karena semua senior telah menunjukkan kemurahan hati seperti itu, junior ini tidak akan menolak. Tuan muda yang pasti akan bersikap adil dan tidak memihak. Ya, tuan muda yang pasti akan bersikap adil dan tidak memihak. Suku-suku tingkat menengah ini hampir tidak memberikan kontribusi apapun dan kini khawatir akan kehilangan distribusi sumber daya. Mereka membuat isyarat terselubung dengan memuji Yang Chen atas keadilan dan kenetralannya, berharap ia akan memberi mereka lebih banyak sumber daya sebagai balasannya. Yang Chen sangat menyadari niat mereka dan berbicara perlahan, untuk pembagian sumber daya, keluarga yang saya akan menerima 10%, dan saya harap tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, banyak orang tersentak dalam udara dingin. Banyak di antara mereka yang tidak mengeluh, namun ada pula yang masih menunjukkan sedikit rasa jengkel. Yang Chen tentu saja menyadari hal ini namun tetap tidak peduli. Apakah dia peduli jika mereka merasa kesal? Dia telah berusaha keras untuk mendatangkan bala bantuan dan mencari solusi untuk krisis pencuri kuda, dan mendapatkan 10% bukanlah jumlah yang terlalu banyak. Apakah mereka merasa puas atau tidak, itu tidak penting baginya. Di sisi lain, Yang Jinhe sangat gembira. Jumlah sumber daya yang dialokasikan Yang Chen sesuai dengan niatnya sendiri. Yang Chen tetap acuh tak acuh, mengetahui bahwa karena dia mengatakan keluarga yang pantas mendapatkan 10%, mereka pasti telah mendapatkannya. Selanjutnya, dia melanjutkan, kali ini, keluarga Zhang memberikan kontribusi paling banyak, menarik banyak kekuatan sebelum pertempuran. Mereka membayar harga yang mahal, jadi mereka pantas mendapatkan 7%. Zhang Rufeng, yang telah melarikan diri dari keluarga Zhang setelah kejatuhannya dan kembali setelah perjalanan yang sulit, sangat gembira mendengar hal ini. Dia langsung berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, terima kasih, Tuan Muda Chen. Kami, keluarga Zhang, tidak akan pernah melupakan kebaikan besar ini. Jika kami memiliki kesempatan untuk membalas Anda,
bahkan melalui api dan air, kami tidak akan ragu. Dia membawa Zhang Yingruo bersamanya, berharap Yang Chen akan membantu keluarga mereka mendapatkan sedikit lebih banyak jatah. Keluarga Zhang, yang telah menderita kerugian besar, pasti membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dengan 7%, mereka sekarang tidak hanya dapat mempertahankan status mereka sebagai suku besar tetapi juga berpotensi untuk naik lebih jauh. Bagaimanapun, keluarga yang hanya mendapatkan 10%. Zhang Yingruo tersipu dan tidak bisa menahan perasaan gembira setelah mendengar keputusan Yang Chen. Yang Chen tersenyum, "Penatua Zhang, kamu tidak perlu bersikap sopan." Berikutnya adalah, keluarga Murong dan keluarga Feng, masing-masing menerima 5%. Apakah senior Feng dan tetua Murong memiliki keberatan? Tidak sama sekali. Yang Chen, 5% sudah lebih dari cukup. Feng Wuyang tidak bisa menahan senyum, menganggukkan kepalanya dengan puas. Leluhur keluarga Murong juga cukup puas, tidak apa-apa, kami tidak keberatan. Bab 192, siapa yang masih belum menyerah sekarang? Pembaruan kelima. Keluarga He dan keluarga Ma, dua faksi utama, masing-masing mendapat 30%. Yang Chen berkata dengan tenang. Sedangkan untuk keluarga Li yang berada di peringkat menengah, mereka juga mendapat 30%. Yang Chen sebelumnya mengetahui dari Feng Wuyang bahwa keluarga He dan Ma telah berupaya keras dalam memerangi geng pencuri kuda, dengan kedua keluarga tersebut sangat aktif selama perang. Ada banyak benih buruk di Great Wilderness, tetapi itu tidak berarti semua orang adalah satu. Keluarga He dan Ma sama-sama bersemangat dan bertarung paling sengit melawan geng pencuri kuda. Yang Chen tidak pelit, dia langsung mengalokasikan 30% untuk setiap keluarga. Sedangkan untuk keluarga Li, sebagai mitra kamar dagang keluarga Yang Chen tentu saja tidak ingin menganiaya mereka dan juga memberi mereka 30%. Li Yuyan buru-buru berdiri dan berkata, "Terima kasih, temanku Yang Chen." Kepala keluarga He dan Ma juga terkejut dan berdiri sambil berkata, "Terima kasih, teman muda Yang Chen, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami." 30% sumber daya yang mereka terima mungkin tidak sebanyak keluarga Feng dan keluarga Murong, tetapi akan relatif mudah bagi mereka untuk meningkatkan klan mereka dengan bagian ini. Yang Chen mengangguk dan kemudian berkata, "Adapun sumber daya yang tersisa, bagaimana menurutmu jika mereka didistribusikan secara merata di antara semua orang yang hadir?" Yang Chen percaya bahwa alokasi tersebut sudah adil. Namun, jelas bahwa tidak semua orang merasa puas. Begitu Yang Chen selesai berbicara, seorang tetua dari suku tingkat menengah, keluarga Liu, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tuan muda Yang Chen, keluarga Liu kami tidak puas." "Oh, katakan padaku mengapa kamu tidak puas," kata Yang Chen, menyipitkan matanya, menyentuh dagunya, dan perlahan-lahan menguatkan senyumnya. "Ketika kami suku-suku tingkat menengah melawan geng pencuri kuda di padang belantara besar, kami juga kehilangan banyak nyawa dan mengerahkan banyak tenaga. Bagaimana mungkin kalian semua mendapat 10%, dan dia mendapat 5%, tetapi ketika menyangkut kami, itu dibagi rata." Tetua itu berkata tanpa ekspresi. "Semua pemimpin tingkat tinggi adalah orang-orang yang bijaksana, dan aku, Liu, tidak akan bertele-tele. Yang Chen masih muda, dan sulit baginya untuk bersikap adil dan jujur dalam pembagian sumber daya. Aku pikir akan lebih baik jika orang lain yang mengambil alih." Mendengar hal itu, suku-suku lainnya saling berpandangan namun tetap diam. Apakah keluarga Liu sudah gila? Yang Chen tertawa, "Menurut keluarga Liu, siapa yang paling cocok untuk mendistribusikan sumber daya?" Tetua keluarga Liu berpikir bahwa ketika dia berbicara, suku-suku menengah dan kecil pasti akan setuju dengannya. Mereka seharusnya sudah tahu sekarang bahwa suku-suku besar terluka parah dan, jika mereka bergabung, mereka tidak akan takut. Inilah saatnya untuk berunding. Mengapa mereka mendapat 10% dan dia mendapat 5%? Jika sumber daya yang tersisa didistribusikan secara merata di antara suku-suku menengah dan kecil, masing-masing dari mereka mungkin tidak akan mendapatkan 10%. Mempertimbangkan besarnya korban yang diderita oleh banyak suku, sedikit sumber daya yang akan mereka terima hampir tidak akan cukup untuk pemulihan. Sekarang tetua keluarga Liu merasa seperti sedang menunggangi seekor harimau tetapi tidak bisa turun. Namun, dia segera berkata dengan ekspresi malu, "Saya hanya merasa pembagiannya tidak adil." Hahaha. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, "Tidak adil.
Tuan Liu, saya, Yang Chen, memberi tahu Anda hari ini bahwa apakah pembagiannya adil atau tidak, Anda harus menerimanya. Yang Chen tiba-tiba menamparkan meja, dan aura spirit martial realm yang mendominasi pun menyebar. Keluarga Liu hanyalah suku tingkat menengah, dan tetua mereka tidak lebih dari seorang seniman bela diri di puncak alam pemurnian tubuh. Bagaimana dia bisa menahan ki kuat Yang Chen? Apakah keluarga yang mencoba menindas orang karena status mereka yang berkuasa? Tetua keluarga Liu kehabisan tenaga tetapi tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan enggan. Yang Chen mencibir, memangnya kenapa kalau aku menindasmu? Dia ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan oleh tetua keluarga Liu. Pada saat ini, karena ditekan oleh Yang Chen, tetua keluarga Liu ketakutan sekaligus marah, jadi dia berteriak, semuanya, lihat ini. Keluarga yang bahkan belum menjadi kuat, dan mereka sudah menindas orang-orang seperti ini. Jika mereka tumbuh lebih besar, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan menjadi geng pencuri kuda kedua? Semua orang, harap berpikir dua kali sebelum bertindak, dan jangan biarkan keluarga yang berhasil. Diam. Kepala suku keluarga Liu tidak tahan lagi dan menamparkan wajah tetua itu, diam. Sang tetua tercengang, tak percaya dengan apa yang tengah terjadi saat ia menatap pemimpin keluarganya sendiri. Ketua, saya melakukan ini demi keluarga kita. Tuan muda Yang Chen, jangan marah. Pikiran anggota klan ini agak kacau. Aku akan membunuhnya sekarang juga untuk meredakan kebencianmu. Mata kepala suku keluarga Liu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia juga seorang master alam bela diri roh, dan melihat kebodohan tetua itu, dia menamparnya dengan keras. Tidak, kepala suku, jangan bunuh aku. Tetua keluarga Liu bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika nafasnya menghilang, dan dia meninggal. Kepala suku keluarga Liu masih tidak dapat menenangkan amarahnya bahkan setelah kejadian ini. Mengapa dia membawa orang idiot ini? Belum lagi keluarga Liu, semua suku di Great Wilderness harus melihat wajah keluarga Yang. Dengan begitu banyak suku besar, siapa yang berani berbicara? Seorang tetua suku berani menentang keinginan Yang Chen. Siapa yang tidak tahu bahwa Yang Chen adalah pahlawan nomor satu dalam pertarungan ini? Siapa yang tidak tahu bahwa Yang Chen telah menyelamatkan Great Wilderness? Karena takut menyinggung Yang Chen, kepala suku keluarga Liu menamparkan tetua yang tidak tahu apa-apa itu hingga mati dengan satu telapak tangan. Dengan ini, banyak pemimpin tingkat tinggi yang awalnya berencana untuk mendukung tetua keluarga Liu tidak berani berbicara. Awalnya mereka berpikir bahwa tetua keluarga Liu masuk akal. Keluarga yang bahkan belum menjadi kuat, tetapi mereka sudah begitu sombong dan mendominasi. Apa yang akan terjadi jika keluarga yang menjadi lebih kuat? Tetapi mereka lupa bahwa Yang Chen tidak pernah memaksa suku manapun, dan mengenai alokasi sumber daya, dia tidak pernah memperlakukan siapapun dengan buruk. Yang Chen menatap kepala suku keluarga Liu dan berkata dengan tegas, sepertinya banyak orang menganggap alokasi saya tidak masuk akal. Jangan berani. Jangan berani. Para kepala suku itu ketakutan dan gelisah. Yang Chen mendengus dingin. Meskipun mereka berkata keras-keras, hati mereka masih belum yakin. Dia mencibir, sekarang kau pikir pembagian itu tidak masuk akal. Apa yang kau lakukan saat itu? Aku memberikan begitu banyak kepada keluarga Murong, keluarga Zhang, dan keluarga Feng. Mengapa? Karena mereka mengambil inisiatif selama perang. Bagaimana denganmu? Siapa di antara kalian yang menyatakan pendirianmu dengan jelas? Sekarang beritahu aku siapa yang menyatakan pendiriannya dengan jelas, dan tidak apa-apa, aku, Yang Chen, akan memberikan 10% dari apa yang keluarga yang dapatkan untukmu. Keluarga He, keluarga Ma, dan keluarga Li semuanya mengerahkan upaya maksimal selama pertempuran dengan geng pencuri kuda. Bagaimana dengan kalian? Kalian masing-masing ragu-ragu, dan kecuali geng pencuri kuda mengejar kalian, kalian tidak akan menyumbangkan seorang prajurit pun. Bahkan banyak suku belum mengirimkan seorang prajurit pun hingga sekarang, hanya mengalami luka kecil, dan mereka berani duduk di sini dan berbicara tentang alokasi sumber daya. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kau benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, iya. Saat waktunya berusaha, kau menyusut kembali, tetapi saat waktunya mendistribusikan sumber daya, kau melompat lebih cepat daripada orang lain. Sejujurnya, keluarga yang ku pantas mendapatkan 10% karena kami melakukan upaya paling besar. Alasannya,
Geng pencuri kuda dikalahkan karena aku, Yang Chen. Tanpa aku, Yang Chen, lupakan saja sumber daya ini, bahkan kau tidak akan bisa melindungi keselamatan klanmu. Sekarang, siapa lagi yang tidak yakin? Mata Yang Chen dingin dan tajam, dan kata-katanya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bab 193, Serangan di tingkat kedua alam bela diri roh. Setiap kali kalimatnya diucapkan, tidak ada seorang pun yang berani menentang gagasan Yang Chen saat ini. Leluhur keluarga Feng Wuyang dan Murong duduk di sana, mendengus dingin, dan memandang suku-suku besar dan suku-suku kecil di dekatnya yang sedang berjuang mengatasi kekacauan dengan jijik. Tidak bisakah mereka melihat isi hati suku-suku ini dalam pertarungan mereka? Ketika pertarungan berhenti, mereka mulai mendistribusikan sumber daya, dan mereka semua melompat keluar dengan cepat. Yang Chen sebenarnya bersikap penuh belas kasihan. Jika Feng Wuyang memberi mereka sedikit saja sudah cukup bagi mereka. Yang Chen meninggalkan begitu banyak, yang menunjukkan bahwa Yang Chen adalah orang yang baik hati. Bagaimanapun, berbagai suku di hutan belantara adalah kekuatan hutan belantara, dan pertimbangan Yang Chen sangat bijaksana. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa serigala bermata putih ini tidak bisa diberi makan dengan cukup? Kepala keluarga Liu berkeringat deras karena takut. Dia mempertimbangkan apa yang dikatakan Yang Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa tetua sukunya sendiri begitu sombong dan berani menawar? Dengan apa mereka harus menawar? Apakah mereka memiliki kualifikasi untuk menawar? Bahkan jika Yang Chen membatalkan bagian mereka sekarang, siapa yang berani berbicara? Untungnya, dia sendiri yang mengambil keputusan sekarang, menamparkan tetua suku yang banyak bicara itu sampai mati. Yang Chen juga tidak bermaksud membuat keributan dengan keluarga Liu. Yang Chen terlalu malas untuk membuang-buang kata-katanya saat ini. Baiklah, sumber daya akan didistribusikan seperti ini, kalian semua dapat menyebar sekarang. Dalam sekejap mata, para pejabat suku berpangkat tinggi ini bubar satu demi satu. Yang Chen, Feng Wuyang, dan leluhur keluarga Murong saling bertukar kata-kata sopan sebelum mengusir mereka. Sekarang Yang Chen dan Yang Jinhe berdiri bersama, dengan Yang Chen berkata, "Klan pemimpin, bagaimana situasi di wilderness sekarang?" Yang Jinhe menatap Yang Chen, semakin senang, mengetahui bahwa kebangkitan keluarga yang tidak dapat dihentikan, dan berkata, "Sekarang wilderness telah tenang, tetapi ada 4 suku besar, termasuk keluarga Wen, yang telah hancur, dan beberapa keluarga lainnya telah menderita kerugian besar. Ngomong-ngomong, perlu disebutkan bahwa keluarga Wang dan keluarga Chen baik-baik saja. Yang Chen, baik keluarga Feng maupun keluarga Murong sedang menunggu pendapatmu." Alasan mereka bersikap sopan tadi sebenarnya menunggumu untuk berbicara. Yang Chen sedikit tertegun, "Aku lupa tentang itu, 2 pengkhianat keluarga Chen dan keluarga Wang, pemimpin klan, menurutmu apa cara terbaik untuk menangani mereka?" "Menurut pendapatku, wajar saja mereka harus dimusnahkan." Mata Yang Jinhe berkilat penuh niat membunuh, karena kedua keluarga ini berani bekerja sama dengan geng pencuri kuda, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di wilderness. Ngomong-ngomong, keluarga Liu tadi juga merupakan suku tingkat menengah yang berafiliasi dengan keluarga Chen, kan? Oh, Yang Chen menyipitkan matanya sedikit, kalau begitu, pernyataan tetua suku hari ini mungkin dipengaruhi oleh keuntungan seseorang. Tampaknya keluarga Chen takut dengan kebangkitan keluarga yang kita dan telah mulai mengerjakannya. Itu juga yang kukatakan, alasan pemusnahan. Yang Jinhe menghela nafas. Yang Chen menggelengkan kepalanya, pemusnahan tampaknya agak berlebihan. Tidak semua orang dari kedua keluarga itu penjahat. Misalnya, keluarga Liu itu, meskipun mereka berafiliasi dengan keluarga Chen, tetapi kepala keluarga Liu jelas seorang pria yang mengerti situasinya. Anda dapat berdiskusi dengan senior Feng dan penatua Murong lain hari. Tidak perlu memusnahkan keluarga Wang dan keluarga Chen. Namun, perlu untuk menekan mereka, karena untuk tingkat penindasan, itu tergantung pada niat kedua keluarga. Yang Chen tidak begitu baik hati. Dia sudah berbelas kasih dengan tidak memusnahkan mereka. Penindasan gagang masih diperlukan. Saya mengerti. Mendengar Yang Chen menyapanya dengan hormat, Yang Jinhe merasakan kehangatan di hatinya. Sejujurnya, pada titik ini, Yang Chen tidak perlu mempertimbangkan pendapatnya lagi. Namun, Yang Chen tetap menghormatinya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia sebagai seorang
Pemimpin klan. Yang Chen membuka mulutnya dan berkata, dalam beberapa hari mendatang, tidak akan mudah untuk menyelesaikan Wilderness. Kebangkitan keluarga yang akan membutuhkan pemimpin klan untuk melakukan banyak upaya. Dilihat dari situasi saat ini, tidak akan sulit bagi keluarga yang kita untuk menjadi suku super seperti keluarga Murong dan keluarga Feng. Baiklah, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Pemimpin klan, saya akan berkultivasi secara tertutup untuk beberapa waktu, dan saya akan menyerahkan urusan eksternal kepada Anda. Kau akan menutup pintu lagi. Mungkinkah? Yang Jinhe menatap Yang Chen, yang tubuhnya dipenuhi energi, tiba-tiba teringat sesuatu. Yang Chen menyeringai, ya, aku akan menerobos alam kedua dari alam roh bela diri. Hal ini mengejutkan Yang Jinhe. Sudah berapa lama? Anda lihat, bagian yang benar-benar sulit bukanlah menerobos dari alam pemurnian tubuh ke alam bela diri roh, tetapi maju setelah mencapai alam bela diri roh. Hal ini karena, pada dasarnya, energi spiritual di Great Wilderness hampir tidak cukup untuk mendukung pengembangan individu yang kuat di Spirit Martial Realm. Hal ini menyebabkan mayoritas ahli Spirit Martial Realm tetap berada di level pertama, sehingga sangat sulit untuk maju bahkan satu langkah lebih jauh. Sangat sedikit seniman bela diri yang telah mencapai tingkat kedua alam bela diri roh. Untuk dapat memasuki tingkat kedua dari alam bela diri roh, berarti bakat individu tersebut telah melampaui standar normal dari alam liar yang agung. Yang Chen, dia sungguh permata yang tak terukur. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Yang Jinhe mengangguk puas, kamu fokus pada kultivasimu sepenuh hati. Sebagai pemimpin klan, pencapaianku terbatas. Yang Chen, masa depan keluarga yang ada di pundakmu. Yang Chen mengangguk, membahas beberapa hal lagi, lalu memulai kultivasinya secara tertutup. Fondasi ki sejati dalam tubuhnya telah mencapai ambang batas untuk mencoba menerobos ke alam bela diri roh tingkat kedua. Inilah yang diinginkan Yang Chen. Memiliki truki internal yang melonjak merupakan prasyarat untuk menerobos alam. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin hanya memiliki tingkat keyakinan tertentu dalam keberhasilan mereka, tetapi tidak 100%. Peluang kegagalan bahkan mungkin lebih tinggi daripada peluang keberhasilan. Tetapi bagi Yang Chen, itu berbeda. Sekarang aku punya cukup batu roh, yang diberikan oleh keluarga Zhang, yang diperoleh dari keluarga Wang, dan yang ditambahkan oleh pemimpin klan tadi. Batu roh ini lebih dari cukup untuk mendukungku dalam menciptakan beberapa arai pengumpulan roh kecil. Yang Chen bergumam, sayang sekali, aku tidak terlalu ahli dalam jalan formasi arai. Meskipun dia tidak terampil dalam hal itu, ada orang yang terampil. Dengan pikiran ini, Yang Chen langsung memanggil gadis putri duyung, Pelangi. Pelangi, Tuan Muda, ada apa? Rainbow menjulurkan kepalanya, tampak seperti baru bangun tidur dan mengusap sisik bahunya. Yang Chen tersenyum dan berkata, tolong bantu aku, suku putri duyungmu ahli dalam segala hal, termasuk jalan formasi susunan. Rainbow cemberut ketika mendengar ini, tentu saja, suku manusia ikan kita bisa melakukan apa saja. Baiklah, bantu aku membuat arai pengumpulan roh kecil. Aku ingin menerobos ke tingkat kedua alam bela diri roh, kata Yang Chen. Arai pengumpul roh. Itu masalah kecil. Rainbow bersiul, kakak-kakak, ayo kita mulai bekerja. Kekuatan ada dalam jumlah. Ada cukup banyak putri duyung di sungai delapan ujung yang mengalir. Gadis-gadis putri duyung ini melompat keluar dari ruang sungai satu persatu dan mengangguk setelah mendengar perintah Rainbow, susunan pengumpulan roh. Formasi sederhana ini dapat dilakukan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Mereka segera mulai bekerja. Lebih dari 10 gadis putri duyung menyibukkan diri di kamar Yang Chen, menunjukkan kepadanya pemahaman luar biasa tentang formasi di antara suku putri duyung. Meskipun pengetahuan Yang Chen tentang jalan formasi arai tidak mendalam, dia tetap memahaminya. Hanya saja dia telah mencurahkan seluruh usahanya untuk jalan alkimia di masa lalu, jadi dia tidak begitu mengenal jalan formasi arai seperti dia mengenal alkimia. Namun, dia juga bukan orang awam, dan dapat melihat kehebatan gadis-gadis putri duyung ini di bidang formasi. Ini setara dengan para ahli formasi susunan. Tampaknya suku putri duyung memang berpengetahuan luas tentang segala hal, mulai dari astronomi dan geografi hingga budaya dan kultivasi. Sungguh menakjubkan, gumam Yang. Bab 194, teknik tombak kembali ke awal,
surga dan manusia bersatu. Seperti yang dikatakan Cai Hong, butuh waktu kurang dari sebatang dupa untuk merampungkan gathering spirit arai. Yang Chen sangat gembira dengan energi spiritual yang kental di sekelilingnya, ini adalah efek yang aku inginkan. Dengan arai pengumpulan roh ini, aku yakin bisa menembus ke tingkat kedua alam bela diri roh. Sekarang, jika aku menggabungkan ini dengan ramuan ciptaanku sendiri, bukan tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ketiga. Tingkat alam bela diri roh dalam sekali jalan. Tidak semua orang dapat menikmati manfaat dari gathering spirit arai. Terlebih lagi, arai pengumpul roh yang canggih seperti yang dibangun oleh klan ikan pelangi sangat langka di dunia luar. Meskipun kecil, kerumitannya jauh melampaui arai pengumpul roh yang dimiliki oleh pasukan pengawal Liao Cheng. Tuan muda, apakah Anda akan berlatih alkimia lagi? Cai Hong bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Yang Chen mengeluarkan tungku pil. Yang Chen tersenyum acuh tak acuh, ramuan yang akan aku buat kali ini disebut pil pengisi ki. Pil ini dapat langsung menyerap dan memurnikan ki roh langit dan bumi di sekitar pengguna. Mungkin tidak terlalu berguna bagi mereka yang berada di tahap akhir alam bela diri roh, tetapi pil ini sangat ampuh bagi seniman bela diri dalam 5 level pertama. Jika aku hanya memiliki arai pengumpul roh untuk mendukungku, paling-paling aku bisa menerobos ke level kedua alam bela diri roh. Tetapi dengan tambahan pil pengisi ki, aku yakin bisa menerobos ke level ketiga alam bela diri roh dalam 1 kali percobaan. Pil pengisi ki, ramuan tingkat tinggi tingkat 3. Seru Cai Hong. Gadis-gadis putri duyung lainnya juga menyaksikan dengan kagum karena mereka jelas menyadari sifat luar biasa dari pil pengisi ki. Ingatan yang diwariskan klanmu benar-benar mengesankan, bahkan mengetahui ramuan yang tidak dikenal. Pil pengisi ki bukanlah ramuan yang umum, puji Yang Chen. Tentu saja, Cai Hong mendengus tetapi segera bertanya dengan hati-hati, Tuan muda, Anda sangat ahli dalam alkimia, apakah Anda pernah mendengar tentang pil perpanjangan hidup? Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa, mengira Cai Hong tidak akan menanyakan hal itu. Seketika, dia berpura-pura terkejut, tentu saja aku pernah mendengarnya. Mengapa kau bertanya tentang pil pemanjang hidup? Cai Hong ragu-ragu, Tuan muda mungkin tidak tahu, suku manusia ikan kami berpengetahuan luas tentang dunia dan kemanusiaan, tetapi hal yang paling sulit bagi kami adalah rentang hidup kami. Kami dilahirkan tidak dapat berkultivasi dan memiliki rentang hidup yang terbatas. Kami tidak dapat hidup lama dan hanya dapat mengandalkan harta karun yang memperpanjang hidup untuk menopang hidup kami. Tidak ada seorang pun yang ingin berumur pendek, dan suku manusia ikan tidak terkecuali. Dengan pengetahuan Yang Chen, bagaimana mungkin dia tidak menyadari kelemahan suku manusia ikan? Dia hanya tidak menyebutkannya, karena tahu kalau Cai Hong pada akhirnya akan menyinggungnya. Suku manusia ikan masih waspada terhadapnya dan tidak dapat mempercayainya sepenuhnya. Jika dia memulai topik itu hanya akan membuat mereka semakin curiga. Jadi dia tidak pernah terburu-buru. Dia percaya bahwa waktu secara bertahap akan memperkuat ikatan mereka, dan suku manusia ikan akan mengenali karakternya. Sekarang, setelah mendengar pertanyaan Cai Hong, Yang Chen dengan tenang menjawab, pil perpanjangan hidup, ramuan tingkat tinggi kelas 5. Meskipun agak sulit, aku masih bisa memurnikannya. Namun, mengumpulkan bahan-bahannya mungkin akan menjadi tantangan. Begitu aku mengumpulkannya di masa mendatang, aku akan membantumu memurnikan pil itu. Tuan muda, benarkah? Tuan muda, Anda terlalu baik pada kami. Sambil berlinang air mata, Cai Hong berkata, Tuan muda, kami, suku manusia ikan, akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda tanpa harus mengungkapkan rasa terima kasih kami. Meskipun Yang Chen hanya setuju, dia tidak dapat disangkal telah memecahkan masalah besar bagi suku manusia ikan. Meskipun mereka juga dapat memurnikan ramuan, pil perpanjangan hidup adalah ramuan tingkat tinggi yang memerlukan kebangkitan sejumlah besar ingatan warisan untuk dapat memurnikannya. Bahkan jika mereka membangkitkan ingatan ini, bagaimana mereka dapat mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan? Pada akhirnya, bukankah mereka masih harus bergantung pada Yang Chen? Baiklah, Yang Chen tertawa, setelah aku memurnikan pil, maka kau bisa berterima kasih padaku. Baiklah, kita tinggalkan kata-kata terima kasih itu untuk saat ini. Karena aku telah membawamu keluar dari Monster Beast Mountain, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai orang luar. Mendengar ini, pipi Cai Hong memerah.
Dia berpikir dalam hati bahwa bahkan Yang Chen tidak memperlakukannya sebagai orang luar, tetapi suku manusia ikannya masih membahas tentang kewaspadaan di sekitar manusia setiap hari, bahkan melibatkan Yang Chen dalam kecurigaan mereka. Dibandingkan dengan Yang Chen, mereka terlalu berhati-hati. Pada saat ini, Yang Chen melambaikan tangannya, karena arai pengumpulan roh sudah lengkap, kalian semua dapat kembali ke ruang biji sesawi Sungai Delapan Ujung. Aku akan memulai terobosanku. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, kami berangkat. Gadis-gadis Putri Duyung memasuki ruang benih sesawi di sungai mengalir 8 ujung satu demi satu. Sementara itu, Yang Chen menarik napas beberapa kali untuk menenangkan diri, lalu mengeluarkan Starfire untuk memurnikan pil pengisi Qi. Pil pengisi Qi, ramuan tingkat 3, mudah dibuatnya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pil itu sudah siap. Yang Chen memegang pil pengisi Qi dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia bisa merasakan energi spiritual agung dari arai pengumpulan roh mengalir ke dalam dirinya. Gathering Spirit Array, seperti yang tersirat dalam namanya, digunakan untuk mengumpulkan roh. Arai ini mengandalkan Spirit Stone sebagai fondasinya. Dengan semakin banyak Spirit Stone maka semakin banyak energi spiritual yang terkumpul. Yang Chen telah banyak berinvestasi dalam Spirit Stone. Dikombinasikan dengan kemampuan Qi Filling Pill untuk secara otomatis memurnikan Spirit Qi langit dan bumi serta menyerapnya ke dalam tubuhnya, Yang Chen merasakan energi spiritual internalnya membengkak dan menjadi gelisah dalam sekejap. Dia tahu bahwa dia harus segera memulai terobosannya. Yang Chen bergumam pelan, "Mari kita mulai." Saat kata-katanya memudar, dia menutup matanya dan memulai terobosan. Dalam sekejap mata, 1 jam ganda berlalu, lalu 2 jam ganda. Suatu hari dan suatu malam. 2 hari, 3 hari. Di dalam ruangan, Yang Chen tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, energi spiritual yang dihasilkan dari batu-batu roh di dalam Gathering Spirit Array telah benar-benar habis. Aura Yang Chen jauh lebih kuat daripada 3 hari yang lalu, dan dia jelas telah memasuki lapisan ketiga alam bela diri roh, kekuatannya tak tertandingi. Yang Chen sangat gembira, keberuntunganku tidak terlalu buruk. Efek dari pil pengisi Qi digunakan sepenuhnya, dan yang terpenting, efek dari arai pengumpul roh ini sangat bagus. Tidak jauh berbeda dari formasi yang pernah kulihat sebelumnya. Dengan menggabungkan kedua faktor ini, aku telah berhasil mencapai lapisan ketiga alam bela diri roh. Merasakan Qi sejati yang lebih melimpah di dalam tubuhnya, Yang Chen tidak dapat menahan senyum. Jika sekarang ia berhadapan dengan guru ketiga dari masa lalunya, ia akan memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Dengan kekuatannya saat ini yang dipadukan dengan 2 kartu trufnya, beruang hitam gunung hitam, ia masih akan mampu melawan bahkan seorang ahli alam bela diri roh tingkat tinggi. Selain itu, teknik tombak gaya mengatasi musuhku juga hampir sempurna, pikir Yang Chen. Dalam beberapa hari terakhir, gaya mengatasi musuhnya hanya tinggal selangkah lagi dari kesempurnaan. Sekarang, semuanya sudah pada tempatnya, dan ia yakin ia dapat menembus kesempurnaan dalam satu gerakan dengan kondisi pikiran dan pikirannya saat ini. Dengan pemikiran ini, Yang Chen duduk bersila di tanah. Bayangan hantu, 100 ilusi, 1000 ilusi. Semuanya palsu, diciptakan oleh Qi sejatiku, dan tidak nyata. Mungkin teknik tombakku cukup dengan 1 serangan saja. Bayangan tombak kembali ke awal, menyelaraskan surga dan manusia menjadi satu. Bab 195, menuju Liao Cheng, akhir dari Ark Wilderness besar. Butuh waktu 5 hari penuh bagi Yang Chen untuk secara bertahap keluar dari pengasingannya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Yang Jin He menunggu di luar, yang membuatnya sangat tersentuh. Penantian Yang Jin He tidak diragukan lagi menunjukkan betapa pentingnya dia baginya. Yang Chen, apakah kamu sudah keluar dari pengasingan? Yang Jin He berkata, tampak gembira. Dia memperhatikan Yang Chen dengan saksama, dan hatinya berdebar kencang, apakah kamu berhasil? Syukurlah aku tidak mengecewakanmu. Yang Chen mengingat kembali hasil dari 5 hari pengasingannya dan tertawa terbahak-bahak. Yang Jin He tertawa ramah, sambil membelai janggutnya yang kecil, baguslah kalau kamu berhasil. Yang Chen, jalanmu masih panjang, terkadang, kamu tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Kamu bisa maju selangkah demi selangkah dan melakukannya dengan perlahan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri.
Dia sekarang menganggap Yang Chen sebagai harta karun dan takut kalau terjadi sesuatu yang salah padanya. Pemimpin klan, jangan khawatir, aku tahu batasku, jawab Yang Chen. Bagus, asal kau tahu batas kemampuanmu, kata Yang Jinhe lega. Yang Chen bersandar pada tangannya dan duduk bersama Yang Jinhe. Gu Mingyue segera menuangkan teh dan air, membantu Yang Chen dan Yang Jinhe mengisi cangkir mereka, lalu berdiri diam di satu sisi, diam-diam memperhatikan tuan mudanya dengan senyum bahagia dan puas di wajahnya. Dari waktu ke waktu, dia menunjukkan ekspresi konyol yang menggemaskan dan menyentuh. Yang Chen tidak memperhatikan detail ini. Dia sekarang berbagi secangkir teh dengan Yang Jinhe dan bertanya, pemimpin klan, apa yang terjadi di alam liar besar selama pengasinganku? Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan besar, tetapi cukup banyak hal yang terjadi dalam 5 hari ini, jawab Yang Jinhe sambil menyeringai, begitu Anda memberi perintah, baik keluarga Feng maupun keluarga Murong bertindak tegas. Mereka bergabung untuk menekan keluarga Chen dan keluarga Wang. Keluarga Chen, yang tidak mengetahui situasinya, berani melawan dan berteriak, tetapi setelah Feng Wuyang dan leluhur keluarga Murong bergabung untuk membunuh beberapa orang kuat, mereka menjadi tenang. Hal ini membuat Yang Chen tersenyum kecut. Keluarga Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena mereka memilih untuk berpihak pada geng pencuri kuda dan geng pencuri kuda gagal, mereka berada di pihak yang kalah. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak dimusnahkan, tetapi mereka masih berani melawan. Dia tidak begitu bersimpati pada keluarga Chen, karena dia telah memutuskan untuk tidak memusnahkan mereka sepenuhnya, tetapi mereka masih belum puas. Itu bukan salahnya. Bahkan di bawah tekanan dari suku-suku menengah lainnya, saya ragu keluarga Chen dapat mempertahankan status klan kecil mereka. Mereka mungkin akan terpinggirkan, hampir tidak dapat mempertahankan garis keturunan mereka. Di sisi lain, keluarga Wang jauh lebih menyadari situasi tersebut. Oh, apa yang keluarga Wang pilih untuk dilakukan? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Wang tahu bagaimana menangani masalah. Mereka secara sukarela menyerahkan Wang Ren, Wang De, dan Wang Lang. Ketiga orang ini punya dendam terhadap Anda dan merupakan akar konflik antara keluarga Wang dan Yang, jelas Yang Jinhe. Oh, Yang Chen cukup terkejut. Tampaknya keluarga Wang benar-benar tahu cara menangani masalah dengan menyerahkan ketiga orang yang menaruh dendam padanya. Melihat keluarga Wang bertindak seperti ini, keluarga Feng tentu saja tidak mempermasalahkannya. Seperti kata pepatah, Anda tidak akan melihat wajah yang tersenyum. Setelah membunuh 3 orang yang menaruh dendam terhadap Anda, mereka membuat keributan kecil di keluarga Wang dan kemudian melupakannya. Meskipun keluarga Wang tidak dapat mempertahankan status mereka sebagai suku besar, itu sudah cukup bagi mereka untuk berada di antara suku-suku peringkat menengah, Yang Jinhe tertawa. Yang Chen berkata, baguslah. Tidak perlu membunuh mereka semua, cukup untuk memberi contoh. Jika kalian benar-benar memulai pembantaian, itu hanya akan membuat suku lain merasa tidak nyaman. Keluarga yang bisa menjadi raja, tetapi bukan geng pencuri kuda kedua. Dia mengatakan ini tanpa diragukan lagi menyiratkan kepada Yang Jinhe. Dia tidak bisa tinggal di Great Wilderness selama sisa hidupnya, dan orang-orang yang akhirnya akan bertanggung jawab atas keluarga yang tetaplah Yang Jinhe dan Yang Zhengyi. Saya mengerti hal-hal ini, dan sebenarnya, Tetua Zhengyi tidak terlalu ambisius di usianya. Namun, momentum keluarga yang kita sekarang dapat menjadikan kita suku super tanpa masalah. Selain itu, Tetua Zhengyi telah memasuki kultivasi tertutup beberapa waktu lalu dan sedang mencoba untuk menerobos ke alam bela diri roh tingkat keempat. Haha, jika dia berhasil, posisi keluarga yang kita sebagai suku super akan kokoh, Yang Jinhe tertawa terbahak-bahak. Akhir-akhir ini, saat kebahagiaan membawa semangat segar, penampilan Yang Jinhe menjadi semakin ceria. Yang Chen dapat merasakan kebahagiaan Yang Jinhe dan mengangguk ketika mendengar keadaan keluarga yang saat ini. Dengan sumber daya yang melimpah milik keluarga Yang dan pengaruhnya sendiri terhadap berbagai suku di hutan belantara, bukanlah masalah bagi keluarga Yang untuk tetap aman selama puluhan tahun. Selain itu, dengan sumber daya ini, keluarga Yang dapat mengembangkan lebih banyak bakat dalam beberapa dekade berikutnya. Sekarang aku lega, Yang Chen menghela napas, dan tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Aku juga bisa meninggalkan keluarga Yang dengan tenang.
Meninggalkan keluarga Yang Chen, kemana kamu pergi? Yang Jinhe terkejut. Yang Chen tersenyum, Tuan Muda Jin Cheng telah bersikap baik padaku, dan dia masih memiliki banyak masalah di Liao Cheng. Sudah sepantasnya aku membantunya. Yang lebih penting, baik aku maupun keluarga yang tidak boleh membatasi perhatian kami pada Great Wilderness. Maksudmu, Yang Jinhe menjadi berpikir. Yang Chen hanya berkata, meninggalkan gurun besar adalah hal yang tak terelakkan bagi saya. Di masa depan, saya tidak hanya akan meninggalkan gurun besar, tetapi saya juga akan pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh. Jadi saya berencana untuk memulai dengan menjelajahi jalan di Liao Cheng. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sana untuk menstabilkan diri, akan baik bagi bakat keluarga yang untuk menerima dukungan di Liao Cheng. Dengan demikian, anggota baru dan lama dapat membantu keluarga yang tumbuh lebih kuat secara bertahap. Tentu saja, ini dengan asumsi ambisi Anda, pemimpin klan, tidak terbatas pada gurun besar. Yang bisa dia lakukan untuk membantu keluarga yang adalah ini. Seperti halnya Zhang Suelian di masa lalu, mereka hanya bisa melindungi selama mereka mampu. Sisanya akan diserahkan pada takdir. Bagaimanapun, tidak ada klan yang bisa bertahan selamanya dan tidak akan pernah merosot di dunia ini. Yang Jinhe mengusap dagunya, tentu saja ambisiku tidak terbatas pada alam liar yang agung, tapi aku khawatir para tetua suku berpikir secara berbeda. Apakah aku masih perlu khawatir tentang pendapat mereka pada tahap ini? Yang Chen tertawa. Baiklah, itu benar. Kalau begitu, biar aku laporkan masalah ini kepada tetua Zheng Yi. Aku yakin dia akan setuju. Yang Chen, jika kau ingin pergi ke Liao Cheng, aku tidak akan bisa menemanimu sebagai ketua klan. Hati-hati di jalan, kata Yang Jinhe, menggelengkan kepalanya setelah mempertimbangkan tingkat kultivasi Yang Chen dan menyadari bahwa dia tidak bisa banyak membantu. Pemimpin klan, aku serahkan urusan di alam liar besar kepadamu, kata Yang Chen dengan emosi campur aduk. Baiklah, Yang Jin dia setuju. Keduanya tidak berbicara lama sebelum Yang Jinhe pergi. Yang Chen, di sisi lain, tetap tenggelam dalam pikirannya. Saat dia melihat sekeliling pada lingkungan dan tanah yang sudah dikenalnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa sentimental? Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Gu Mingyue yang tengah melamun di belakangnya, membuatnya terkejut. Mingyue, Tuan Muda. Yang Chen melihat ke kejauhan dan bertanya, apakah kamu ingin mengikutiku untuk melihat dunia luar? Ketika Gu Mingyue mendengar bahwa Yang Chen akan meninggalkan Great Wilderness, hatinya sudah hancur. Namun, setelah mendengar kata-katanya, api redup di dalam dirinya tiba-tiba menyala, dan dia mengangguk berulang kali, seperti ayam yang mematuk, kemanapun Tuan Muda pergi, Mingyue akan mengikuti. Menyelesaikan bab ini menandakan akhir dari alur Great Wilderness, dan sang protagonis akan mulai mengembangkan sayapnya di langit yang lebih luas. Ngomong-ngomong, akan ada pembaruan lain malam